Kalau hidup di zaman sekarang ini rasanya kayak kekacauan total ya. Penuh distraksi, ketidakpastian di mana-mana. Nah, kalau Anda merasakan itu, Anda datang ke tempat yang pas. Karena dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah sebuah blueprint kuno yang jujur aja, ini adalah sistem operasi paling canggih buat kita menavigasi realita. Tiap hari kan kita dibombardir notifikasi, berita, ekspektasi orang lain, belum lagi mikirin krisis ekonomi. Semua itu tuh noise, kebisingan yang bikin kita jadi nggak bisa denger sinyal kejelasan. Rasanya tuh kayak lagi coba ngejalanin software paling canggih, tapi di komputer yang udah lemot banget. Sistem internal kita, jujur aja, kewalahan. Sekarang coba bayangin deh, gimana kalau ternyata ada sebuah sistem operasi yang dirancang ribuan tahun lalu, bukan buat komputer atau gadget, tapi buat perangkat lunak kemanusiaan kita. Sebuah OS yang dirancang khusus buat mengubah semua kekacauan itu jadi keteraturan yang jernih. Nah, itulah yang akan kita bongkar dari 5 ayat kunci di Surah Al-Baqarah. Oke, jadi ini dia blueprintnya. Kita bakal bedah dalam 4 lapisan. Pertama, ada arsitektur sosial dan ekonominya. Kedua, kita lihat prosesor intinya yang kerennya zero failure. Ketiga, ada antarmuka pilihan bebas buat kita sebagai user. Dan terakhir, outputnya. Gimana sistem ini mengubah noise jadi signal yang super jernih. Langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dari lapisan paling luar dulu. Gimana sistem ini ngatur masyarakat biar bisa berfungsi optimal. Anggap aja ini kayak kita lagi merancang sebuah API sosial. Semacam aturan main yang bikin semua elemen masyarakat bisa nyambung dan kerja bareng secara efisien. Konsep pertama yang gila banget itu namanya tafdil, atau gampangnya stratifikasi peran dari ayat 253. Tunggu dulu, ini bukan soal kasta atau penindasan ya, sama sekali bukan. Anggap aja ini kayak hierarki fungsional. Coba pikirin deh, perusahaan kan butuh CEO, butuh manajer, butuh spesialis kan? Nah, masyarakat yang sehat itu juga gitu. Dia mengakui kalau tiap orang punya kapasitas yang beda-beda, dan itu semua demi efektivitas bersama. Nah, lihat deh gimana sistem ini ngasih peran yang spesifik. Musa, misalnya, datang dengan kalamullah. Ini ibaratnya kayak transfer data dengan bandwidth super tinggi buat bangun pondasi hukum. Terus Isa datang dengan mujizat-mujizatnya buat melakukan semacam kalibrasi ulang spiritual. Dan akhirnya Muhammad, tugasnya sebagai sistem optimizer yang nyatuin dan nyempurnain semuanya. Jadi setiap pemimpin itu punya patch atau update unik buat sistem ini. Oke, struktur sosialnya udah kebangun. Sekarang sistem ini butuh pelumas ekonomi biar lancar. Nah, di ayat 254 kita dikenalin sama konsep infak atau sirkulasi sumber daya. Ini bukan sekedar amal biasa loh, ini adalah mekanisme ekonomi yang canggih banget buat mastiin likuiditas sosial dan yang paling penting, mencegah kekayaan numpuk di satu titik aja. Jadi, tujuannya jelas banget. Sistem ini secara proaktif mencegah apa yang kita sebut stagnasi modal. Ya persis kayak darah di tubuh kita yang harus terus ngalir biar sehat, sumber daya di masyarakat juga harus terus beredar. Kalau enggak, ya terjadilah krisis sistemik. Ini kan gambaran dari masalah ketimpangan ekonomi ekstrim yang kita hadapi sekarang. Oke, arsitektur sosialnya udah ada, mekanisme ekonominya juga udah disiapin. Pertanyaannya, apa sih yang jadi sumber tenaga atau prosesornya yang ngejalanin ini semua tanpa henti? Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya alam semesta. Ayat Al-Kursi di ayat 255, ini bukan cuma doa. Anggap ini kayak lembar spesifikasi teknis, spec sheet, buat prosesor inti dari keseluruhan sistem operasi realitas ini. Konsep utamanya itu total system control. Kalau pakai istilah sibernetika atau ilmu sistem kontrol, ini adalah model otoritas absolut yang punya uptime 100%. Nggak ada jeda, nggak ada lag, nggak ada mati lampu buat maintenance. Sebuah sistem yang mustahil gagal. Coba deh kita lihat tabel ini. Setiap atributnya ini punya implikasi teknis yang, wow, luar biasa. Al-Hayyu Al-Qayyum itu artinya prosesor ini benar-benar mandiri, nggak butuh colokan listrik atau sumber energi dari luar. Terus, la ta'khudhuhu sinatun, ini jaminan uptime 100%. Nggak ada tuh ceritanya server is down for maintenance. Dan yang paling bikin merinding, la ya'uduhu hifdhuhuma. Ini artinya, sistem ini punya kapasitas maintenance yang tak terbatas. Dia secara aktif melawan hukum entropi, menjaga alam semesta ini biar nggak hancur berantakan. Frasa ini, dia tidak mengantuk dan tidak tidur, ini bukan cuma kalimat biasa. Ini adalah pernyataan teknis yang dalam banget. Coba bayangin, ada server yang nggak pernah perlu diribut. Ada sistem pengawasan yang nggak pernah kedip. Inilah jaminan stabilitas absolut.
Beda banget sama sistem biologis atau buatan manusia manapun yang pasti capek dan pasti bakal gagal suatu saat. Oke, pertanyaan logis berikutnya, kalau sistemnya sesempurna dan seabsolut itu, terus posisi kita sebagai user gimana? Apa kita cuma robot yang ngejalanin program aja? Di mana letak kehendak bebas kita? Ternyata justru sebaliknya. Sistem ini punya fitur yang paling fundamental, otonomi pengguna. Nah, di bab ini, kita bakal lihat antarmuka yang justru ngasih kita kebebasan penuh buat milih. Ayat 256 langsung ngasih prinsip dasarnya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ini bukan sekedar slogan toleransi biasa loh, ini adalah protokol inti dalam user interface sistem ini. Artinya, sistem ini sangat menghormati kebebasan dan martabat setiap usernya. Kenapa gitu? Karena sistem ini paham banget prinsip psikologi yang sangat mendalam, otonomi kognitif. Perubahan sejati yang bakal awet itu harus datang dari kesadaran di dalam diri, bukan karena dipaksa dari luar. Paksaan itu cuma bikin orang patuh sementara, bukan transformasi beneran. Dan sistem ini sama sekali nggak tertarik sama kepatuhan palsu. Biar kita lebih paham lagi kekuatan dari pilihan bebas ini, kita pinjem konsep dari ilmu material ya. Namanya tensile strength atau kekuatan tarik. Ini tuh ukuran seberapa besar tekanan atau tarikan yang bisa ditahan sebuah material sebelum akhirnya putus. Dan disinilah analogi yang paling keren itu muncul. Ayat ini ngegambarin iman yang lahir dari pilihan bebas itu sebagai urwatul wudkoh, sebuah pegangan yang super kokoh. Kalau pakai bahasa ilmu material, ini adalah bahan dengan kekuatan tarik tak terhingga. Artinya, pas hidup narik-narik kamu ke segala arah dengan tekanan yang gila-gilaan, pegangan ini nggak akan pernah putus. Terus, apa dong yang terjadi kalau seorang user secara sadar memilih buat terhubung sama sistem ini? Nah, inilah tahap akhirnya. Outputnya. Transformasi dari gangguan jadi sinyal yang jernih banget. Ini dia transformasinya. Sistem ini mindahin kita dari kegelapan tagut, yaitu kondisi penuh kekacauan dan noise, menuju cahaya Allah, yang artinya keteraturan, sinyal yang jernih, dan frekuensi pencerahan. Ini tuh kayak proses nyaring realitas, misahin mana yang palsu dan mana yang sejati. Proses ini dibantu sama yang namanya wali. Anggap aja wali ini kayak seorang pembimbing atau mentor epistemologis yang ngebantuin kita nyaring semua noise dalam hidup. Biar kita bisa fokus dan ngunci satu sinyal kebenaran yang paling jernih. Jadi, inilah perjalanan lengkapnya. Pertama, kita pahami posisi kita di dalam arsitektur sosial. Kedua, kita sambungkan diri kita ke prosesor inti yang absolut. Ketiga, kita pakai pilihan bebas kita buat mengaktifkan kesadaran. Dan hasilnya, kita bertransformasi dari kekacauan menuju pencerahan. Dan ini dia aha momennya. Semua ini, sosial, ekonomi, metafisika, psikologi pribadi, itu semua bukan aturan-aturan yang kepisah-pisah. Mereka adalah bagian-bagian yang saling nyambung dari satu sistem operasi tunggal yang super elegan yang dirancang cuma buat satu tujuan, menciptakan keteraturan di tengah kekacauan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah sistem ini berfungsi. Pertanyaannya adalah buat kita semua. Setelah melihat blueprint ini, apakah sistem operasi pribadi yang lagi kita jalankan mungkin udah waktunya buat diupdate kali ya? Gimana pendapat Anda tentang ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan kalau Anda ngerasa pembedahan kita kali ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel BPA Official supaya Anda nggak ketinggalan sistem update kita yang berikutnya.